kita melaksanakan aktivitas perkuliahan kita walaupun dengan ya secara online ya, karena asumsinya tadi memang kondisinya ya hujan besar, banyak yang kerepotan juga ya, karena tidak semua mahasiswa ready untuk menghadapi hujan itu, payung dan lain sebagainya ya, jas hujan. Oke, salah pada kesempatan saat ini kita akan melaksanakan aktivitas perkuliahan kita secara online yang seperti biasa online itu kan sangat terbatas ya. Kadang-kadang saya suka kesal sendiri ya. Kesal sendiri itu ya cuman saya yang ngomong itu. Anda mungkin banyak yang tidur. Terus yang sebelumnya saya juga mohon maaf ya, nih ada persoalan kendala mic saya tadi tidak bisa jalan. Kedua, ini apa namanya, kameranya ini dicabut ini sama anak saya kayaknya nih ya. Nantilah ya kita apa namanya ya, sementara dengar audio aja dulu ya, saya tidak bisa melihat saya yang sedang berbicara ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan share ya. Bentar ya. Mana tadi? Keluar lagi ya. Bentar ya, ini kok nggak muncul full layar ya. Bentar. Kenapa ini nggak muncul full layar? Bentar ya.
ya, ini kenapa nggak muncul layarnya full ya. Oke ya. Nah, muncul. Oke. Baik. Insya Allah pada kesempatan saat ini walaupun waktunya sudah banyak kebuang ya, kita akan membahas kaitan dengan analisis kualitas aset. Ya. Oke, sebelum dilanjut, ini ada yang bisa menjawab nggak? Aset itu apa? Ya. Sebelum kita mencoba untuk menganalisis kualitas aset, nah saya mau mencoba mereview dulu nih, ya. Kira-kira apa itu yang dinamakan dengan aset? Aset ya, bukan aset. So, silakan. Nilai kekayaan bukan, Pak? Nilai kekayaan kurang lengkap. Oke, coba tambahin yang lain. Apakah itu yang dinamakan dengan aset? Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, Pak. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kurang lengkap. Yo. Sumber daya yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan, Pak. Oke. Nah, itu relatif sudah lengkap lah ya. Gitu ya. Nah, artinya kenapa ini harus dipahami sedemikian rupa ya? Apa itu aset? Sebelum kita mencoba untuk menganalisis kualitas aset di perbankan, gitu ya, atau di laporan keuangan, maka di sini ya kita harus menyepakati dulu ya kaitan dengan aset itu apa sih kan gitu. Jadi mengingat kembali lah, walaupun tadi ada beberapa teman Anda yang sudah menjawab, tapi itu belum lengkap ya, belum pada lengkap, tadi relatif lengkap lah ya, 90% lah ya. Cuman relatif substansinya sudah tersampaikan lah kan gitu. Nah, dalam hal ini ketika kita mencoba menganalisis kualitas aset, berarti kan ini ada kualitas aset. Ya. Ada kualitas, ada kuantitas. Gitu. Nah, sekarang kalau tadi Anda menyampaikan kaitan dengan aset itu apa, bahwa tadi merupakan aset itu merupakan kekayaan kekayaan perusahaan ya, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau individu gitu, yang memiliki nilai manfaat baik saat ini ataupun di masa yang akan datangkan gitu, simpelnya ya, kaitan dengan aset. Nah, lalu kalau kita berbicara kualitas, biasanya sebelumnya kita akan berbicara kuantitas juga. Nah, gitu ya.
ada kuantitas, ada kualitas. Nah, dalam hal ini kita harus mencoba membedakan dulu apa perbedaan antara kuantitas aset dan kualitas aset. Ayo, siapa yang berani ini? Apa perbedaan antara kuantitas aset dan kualitas aset? Izin Pak, ya. Menurut saya kalau kuantitas aset itu jumlah aset yang banyak tapi tidak memiliki kualitas. Tetapi kalau kualitas aset itu asetnya hanya sedikit, cuman kualitas aset tersebut bisa bertahan cukup lama Pak, sehingga dengan kualitas tersebut diharapkan aset tersebut bisa menghasilkan nilai yang lebih di kemudian hari Pak. Oke, kurang lengkap. Siapa yang mau lengkapi? Sudah betul tapi kurang lengkap, silakan. Apa perbedaan kualitas aset dengan kuantitas aset ini? Supaya apa? Ketika kita menganalisis kualitas aset, kita tidak banyak tertukar lah kan gitu ya. Kuantitas ada kualitas kan gitu. Oke, ada yang mau melengkapi? Saya mau coba Pak. So. Kalau kuantitas aset itu adalah banyaknya aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kalau kualitas aset itu adalah manfaat dari aset yang dikelola oleh perusahaan. Biasanya rasionya return of asset ROA gitu Pak. On aset. Oke. Ya. Paling secara simpel aja dulu ya. Kalau kuantitas aset berarti kita sedang menilai jumlah dari aset itu sendiri kan gitu ya. Jumlah dari aset itu sendiri itu kuantitas. Karena apa? Karena yang bukan kuantitas artinya itu kan ya quantity ini berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan angka kan gitu. Jumlah ya. Jumlahnya gitu kan. Bisa dalam secara umum kan kuantitas itu kan dikuantifikasi dalam bentuk angka-angka gitu. Tergantung nanti ukurannya ya, apakah ukurannya itu adalah unit, apakah kilogram gitu kan, apakah meter, apakah rupiah, dolar dan lain sebagainya kan itu. Yang jelas kaitan dengan kuantitas aset itu berkaitan dengan jumlah yang dituangkan dalam angka ya, yang membedakan nanti kaitan dengan ukurannya apa, satuan ukurnya apa ya tadi, seperti kilogram, meter kan bisa jadi saya punya lahan 1000 meter kan meter, saya punya beras 1 ton, nah itu kan kuantitas. Saya punya uang 1 miliar, saya punya mobil 5 unit, nah kan gitu ya. Itu sedang berbicara berkaitan dengan kuantitas. Nah, ketika kita berbicara mengenai kualitas, tentu ini berbeda. Sebetulnya kualitas itu tidak bisa prinsip awalnya tidak berbentuk angka-angka kan gitu ya. Namun nanti mungkin ini nanti bisa dikuantifikasi gitu ya. Jadi
ada kuantitas yang memang awalnya memang itu sifatnya kuantitatif, ada yang ada kualitas yang sifatnya kualitatif. Ya, dengan kata lain tadi, kuantitas mah ada ukurannya, itu bisa terstandarisasi sedemikian rupa. Ada, kalau kualitas itu biasanya agak relatif, ya. Gitu. Relatif di sini bisa multitafsir gitu ya. Tadi misalkan saya punya lahan 1000 meter. Nah, kualitasnya gimana ini 1000 meter ini? Gitu kan. Bagus. Gitu. Kan contoh ya. Ya, misalkan contoh. Kualitas itu kan bagus, sangat bagus, bagus, sedang-sedang saja, kurang bagus, sangat tidak bagus. Nah, ini setiap orang ya berbeda-beda nanti standar penilaiannya. Ini lahan saya misalkan 1 hektar ini ya 10.000 meter ini sangat bagus, sedang-sedang saja, ya tidak bagus atau sangat tidak bagus. Makanya kan berbeda-beda. Termasuk tadi misalkan beras. Saya punya beras 1 ton. Ini berasnya sangat bagus. Nah, ini tergantung daripada standar penilaian orang yang menilai. Nah, makanya ini ya beda dengan kuantitas. Kalau kuantitas udah fix, ya. Ketika itu 1 hektar atau 10.000 meter, udah nggak ada yang standar penilaiannya berbeda. Wah, enggak nih, ini kayaknya 11.000 meter. Nah, berarti kan itu mah dikira-kira gitu kan. Kalau benar-benar diukur, jelas. Benar-benar ditimbang, jelas. Fix 1 ton misalkan beras, ya. Mobil itu ada 5, pasti 5 unit. Nggak ada yang misalkan kayaknya ini 6 unit, dihitung 6 unit aja. Loh, kenapa? Soalnya itu kendaraan itu yang satu itu dalam bentuk truk. Nah, truk itu udah aja truk dihitung 2. Nah, nggak bisa gitu kan. Kalau kuantitas tidak bisa seperti itu. Ya, tetap. Nah, sedangkan kualitas berkaitan dengan ya tadi. Kaitan dengan sejauh mana aset tersebut memberikan manfaat ya kepada pemilik aset tersebut. Nah, kan gitu. Lebih kepada nilai manfaat, itu yang dinamakan dengan kualitas gitu ya. Nilainya seperti apa. Makanya tadi misalkan ada tanah 1 hektar ya atau 10.000 meter, terus mobil 5 unit, itu ya kualitasnya gimana? Ya lihat dulu mobilnya ada apa saja. Oh, ada mobil angkot, ada mobil Innova, ada mobil Xenia, ada mobil Alphard, ada truk, kan masing-masing memiliki kualitas tersendiri. Dan kualitasnya itu tergantung fungsi. Sekarang kan bisa dikatakan bahwa mobil Alphard itu memiliki kualitas yang mewah, ya, sangat baik, ya, sangat baik sekali. Tapi kalau dipakai untuk off-road atau ke ke daerah, ke jalan-jalan yang berliku dan penuh bebatuan. Nah, ini kan tidak bisa dikatakan sebagai mobil yang memiliki kualitas yang bagus kan gitu ya.
Beda kalau mobil Alfa tersebut memang dipakai misalkan di perkotaan, wah, gitu ya, di perkotaan atau ya di apa namanya, di daerah-daerah yang memang memiliki prestise khusus kan gitu. Nah, sedangkan kalau tadi ke gunung, ya itu cocoknya kan tadi mungkin saat itu tadi saya punya nyebut ini ya, nyebut truk ya. Nah, bisa jadi truk lebih cocok masuk ke pegunungan misalkan ya, untuk kan cocok buat, kan banyak di gunung ya, ngangkut batu, ngangkut kayu, ngangkut ya apa, hasil-hasil bumi kan gitu ya, truk itu. Nah kan gitu. Jadi ketika berbicara kualitas pun, ketika kita berbicara kualitas ini standarnya agak berbeda ya, tergantung situasi kondisi dan tergantung juga siapa ini yang melakukan analisis ya, gitu. Berbeda ketika kita sedang berbicara soalan apa, kuantitas ya, seperti itu. Oke, berikutnya ya, berikutnya adalah penilaian aset. Gitu. Penilaian aset, penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Ya, kita langsung khusus kaitan dengan bagaimana penilaian aset di sebuah lembaga ya, dalam hal ini bank lah. Kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana. Ya. Oleh karena itu, dalam rangka kesiapan menghadapi risiko kerugian, bank berkewajiban menjaga kualitas aktiva produktifnya. Penilaian kualitas aset mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya. Nah, ini ya. Jadi, dalam analisis kualitas aset berarti di sini aset tersebut sedang dinilai. Tapi aset yang dimaksud oleh bahasan saat ini ya di perbankan ini berkaitan dengan tadi, sejauh mana penilaian aset mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya. Dengan kata lain, aset yang dinilai itu adalah aset-aset yang produktif. Gitu ya. Itu dengan catatan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita memiliki aset di sebuah bank, ya, memang ada aset produktif, tapi ternyata produktivitasnya rendah, maka aset tersebut bisa dinilai sebagai aset yang tidak berkualitas. Nah, kan gitu ya. Dia produktif, tapi tidak memiliki kontribusi terhadap aktivitas bank. Berarti aset tersebut walaupun produktif ya, dinilai masih produktif, namun tidak memiliki kualitas yang baik lah kan gitu ya. Ini berkaitan dengan sejauh mana kita mampu untuk memahami yang berhubungan dengan penilaian aset ya. Berikutnya adalah kolektibilitas.
bagi bank yang mempunyai tingkat kolektibilitas yang tinggi dan mempunyai earning aset yang memadai, maka kebutuhan modalnya akan dapat diperoleh dari laba usaha yang bersangkutan, ya, bank yang bersangkutan. Dan sebaliknya, apabila bank tersebut rugi terus-menerus, maka akan memungkinkan pula modalnya akan terkikis sedikit demi sedikit. Nah, coba yang terbayang oleh Anda gimana nih yang dimaksud dengan kolektibilitas dari aset itu sendiri? Coba dari kalimat pertama aja dulu. Apa yang tergambar oleh Anda ini? Ya. Coba saya mau tanya, siapa ini? Fadilah, coba apa yang tergambar di dalam kalimat di atas itu? Halo Fadilah, apakah sudah bangun atau sudah tidur ini? Ini mas sudah tidur, ini mas sare sih namanya. Fadilah, coba Dina Rahayu. Kita coba Dina Rahayu sudah tidur belum ini? Ayo Dina Rahayu, bangun. Sare deui wae ini mah ini Dina Rahayu ini. Coba berikutnya. Anissa. Ayo Anissa Fadila. Sudah tidur belum dia ini? Halo Anissa Fadila. Bangun. Sare deui wae Anissa Fadila. Yang bangun siapa yang sedang bangun ini? Sok. Saya, sedang Pak. Bangun. Siapa ini? Afrina. Oh, sok silakan Afrina. Kolektabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Apa? Menurut saya, kolektabilitas itu menurut saya kemampuan perusahaan atau bank untuk menghasilkan laba. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Ayo, lengkapi. Ayo, kurang lengkap. Siapa yang mau melengkapi ini? Yang mau melengkapi Afrina. Sebenarnya yang lainnya pada tibra ini ya. Tidur ya. Saya Pak coba menjawab. Sok. Melia. Jadi kolektabilitas itu merujuk pada kemampuan institusi untuk menagih kembali pinjaman atau kredit yang diberikan kepada debitur. Kemudian tingkat kolektabilitas ini juga menunjukkan seberapa baik kredit atau pinjaman dapat tertagih sesuai dengan perjanjian di awal. Itu kurang lebihnya, Pak. Ya, satu lagi. Sedikit lagi yang mau melengkapi. Ayo, siapa yang mau melengkapi? Saya, Pak. Sok. Ya, silakan. Jadi, kolektibilitas ini adalah salah satu faktor yang menentukan apakah
nasabahnya itu dapat menikmati suatu layanan pengkreditan atau tidak. Misalnya dalam pengajuan KPR, nah apabila skor kredit dari nasabah itu buruk, maka bank akan menolak pengajuan KPR tersebut. Gitu, Pak. Oke, masih dikit lagi, silakan. Ada yang mau melengkapi, ayo. Hah? Ayo, silakan. Ayo. Siapa lagi? Ayo, siapa mau, ayo. Silakan, kakak, silakan. Silakan. Ayo, tambah dikit lagi, ayo. Ini kayak lelang ini mah nih. Siapa yang berani? Izin Bapak sedikit menambah. Ya. Jadi menurut saya sih lebih kepada semakin tinggi tingkat kolektibilitas ini, maka semakin baik juga kualitas portofolio kredit di institusi itu, yang dimana menunjukkan dukungan kestabilan keuangannya. Kalau dan sebaliknya, kalau misalkan kreditnya itu kategorinya kurang lancar, diragukan atau macet, maka ya institusi itu tuh pasti bakalan menghadapi risiko keuangan yang signifikan juga, Pak. Oke lah ya. Oke, berarti ya bahwa pertama kita kan awalnya sedang berbicara atau membahas kaitan dengan kualitas aset, ya, yang mana aset ini dinilai kualitasnya dari segi produktivitasnya. Nah, di satu sisi bahwa yang dinamakan aset itu adalah sesuatu yang dipandang produktif, ya, dipandang produktif oleh perusahaan atau dipandang produktif oleh bank, yang mana kualitas daripada produktivitasnya atau nilai produktivitasnya ini menjadi bagian terpenting. Nah, sekarang kita berbicara dihubungkan dengan kolektibilitas. Nah, kolektibilitas berarti ini kan yang dinamakan kolek itu kan menghimpun, ya. Kolektibilitas ini adalah kaitan dengan penghimpunan, ya, penghimpunan atau pengumpulan, gitu ya, atau penyatuan kan, gitu ya, ya itu ya, pengumpulan, penghimpunan, gitu ya, penyatuan. Nah itu kan dikolek, gitu. Nah, berarti ketika apa yang disampaikan di sini bahwa yang dinamakan dengan kolektibilitas bagi bank yang mempunyai tingkat kolektibilitas yang tinggi dan mempunyai earning aset yang memadai, maka kebutuhan modalnya akan dapat diperoleh dari laba usaha bank yang bersangkutan. Dan sebaliknya, apabila bank tersebut rugi terus-menerus, maka ada kemungkinan modalnya akan terkikis sedikit demi sedikit. Nah, dengan kata lain bahwa ketika kita berbicara persoalan kolektabilitas, berarti kan ada penghimpunan, ya. Nah, di antara penghimpunan aktivitas produktif yang berhubungan dengan kolektibilitas ini berkaitan dengan kredit, piutang, ya. Jadi piutang ini merupakan salah satu aktiva, salah satu aset yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Selain di situ memiliki kas, ya, Anda ingat lagi ke laporan keuangan, ya. Di laporan keuangan bank itu kan ada kas, di situ ada
piutang, ya. Piutang pun macam-macam kan. Ada piutang murabaha, ada piutang istisna, ada piutang salam, ada ijarah, terus ada investasi di bank lain, ya, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara kolektabilitas, nah salah satunya aset yang dipandang produktif dari daftar-daftar aset tadi, dalam hal ini misalkan dalam bentuk piutang, nah ini menjadi bagian terpenting yang harus dianalisis, yang harus dinilai sejauh mana ya kontribusi produktivitas atau kontribusi manfaat yang diberikan oleh piutang tadi kepada perusahaan atau dalam hal ini bank, kan begitu. Ya. Nah, di sini aktiva produktif termasuk di dalamnya kredit yang bermasalah. Ya. Yang mana kredit yang bermasalah ini merupakan aktiva produktif yang mana di dalamnya memiliki beberapa kategori kan. Yang bermasalah itu ada yang kurang lancar, ada yang diragukan, ada yang macet. Nah, itu di antara hasil penilaian kualitas kredit yang bermasalah. Ya, kan secara umum itu yang bermasalah itu kan ada yang kurang lancar, ada yang diragukan, ada yang macet. Bahkan yang lebih tinggi lagi itu dihapuskan. Nah, itu kan yang lebih parah itu dihapuskan. Gitu ya. Nah, dengan kata lain bahwa tadi ketika kita berbicara mengenai kolektabilitas, berarti ini sejauh mana ya kolektabilitas kemampuan perusahaan untuk mengkoleksi, ya. Makanya kan ada kolektor, nah ya, debt collector, nah kan itu. Gitu. Yang mana debt collector ini adalah memiliki salah satu fungsi dan atau perannya itu adalah untuk memperlancar kolektabilitas. Nah, kan gitu. Ketika kolektabilitas ini tinggi, lancar, gitu ya, maka apa yang menjadi target perusahaan dalam hal ini laba, ini dapat diperoleh dengan lancar juga, kan gitu. Ya. Namun sebaliknya, ketika kolektabilitasnya rendah, debt collectornya misalkan memble, gitu kan, bagian collectionnya itu memble, maka ini akan memperhambat atau memperlambat, menghambat tercapainya target usaha, ya, laba usaha dari bank itu sendiri. Dengan kata lain, kalau itu macet, nah, ya, boro-boro berbicara persoalan laba, bisa jadi pokok, ya, pokok yang kita miliki atau bank miliki, gitu kan, bisa jadi tidak kembali, ya, atau susah untuk dikembalikan, gitu. Apalagi kalau tidak ada jaminan, ya, kolateral, repot. Kalau ada manajemen kredit, itu kan ada kolateral, gitu ya. Nah, ketika tidak ada kolateral, ya repot. Ketika kita menghutangkan, ya, menjual secara kredit, terus kurang lancar, dilakukan bahkan macet. Nah, ini kan repot. Makanya dalam hal penjualan kredit, misalkan murabahah, ya, maka ini diperbolehkan meminta jaminan atau kolateral, ya. Itu tidak meminta kolateral juga, ya tidak apa-apa. Tinggal sejauh mana kemampuan dari bank untuk menjamin keamanan sejak awal, ya. Sejak awal harus dianalisis 5C-nya lah, kan gitu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas juga, ya, kaitan dengan sejauh mana penerapan dari 5C untuk bahan analisis laporan keuangan itu sendiri, ya. Nah, ketika laba
maka kalau laba terus berarti modal perusahaan, modal bank akan terus bertambah gitu ya. Namun sebaliknya, ketika kreditnya macet, laba terhambat, sedangkan operasional terus harus berjalan, mau tidak mau akhirnya akan mengikis sedikit demi sedikit modal yang dimiliki oleh bank. Ya, dalam taraf tertentu, akhirnya apa? Ya, kalau macet begitu, ya akhirnya kan muncullah PHK, kan gitu ya. Makanya kredit macet benar-benar perlu dianalisis sedemikian rupa sejak awal gitu ya. Seperti itu. Makanya yang bertanggung jawab penuh ya manajer kreditnya ini ya. Gitu. Oke. Ya, itu kaitan dengan kolektibilitas. Nah, ini adalah di antara rasio kualitas aset bank yang kita coba pahami saat ini ya, kita pelajari ini. Itu. Nanti yang akan kita pelajari atau kita bahas saat ini, kita diskusikan adalah berkaitan dengan pertama, rasio kualitas aktiva produktif. Kedua, rasio konsentrasi risiko penyaluran dana kepada debitur inti. Ya. Ketiga, rasio kualitas penyaluran dana kepada debitur inti. Ya, bedanya kalau tadi itu konsentrasi risiko penyaluran, kalau ini kualitas ya. Yang keempat, rasio kemampuan dalam menangani atau mengembalikan aset yang telah dihapus buku. Yang kelima adalah rasio pembiayaan non-performing financing. Ya, ini non-performing financing ya, seperti yang kita ketahui ini istilah yang ada di bank syariah. Kalau yang istilah yang ada di bank konvensional yaitu non-performing loan ya. Itu loan itu kan hutang ya, menghutangi, financing itu lebih kepada pendanaan lah, jadi apa, pembiayaan gitu ya. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Coba ini siapa yang sudah bangun itu ya? Abdillah Al-Khosi. Abdillah? Ya Pak. Kirain sudah tidur ini Abdillah. Dari tadi mikir Pak, cuman yang lain dulu dah yang menjawab. Alasan ente mah. Cik, siapa ini? Ainurenda. Hadir Pak. Hadir ya. Oke, cek lagi Ayu Cahyati. Hadir Pak. Oke, silakan. Yang mau nanya, Arif. Pak, saya mau nanya Pak, berkaitan dengan aset bank. Kalau pembelian itu kan setelah disalurkan itu kan masuk ke piutang bank, itu berarti masuk ke aset bank ya Pak? Berarti setiap tahun betul. bank tadi agak bertambah ini gitu ya? Terputus-putus. Langsung. Ulangi, ini tadi terputus-putus. Oke, silakan diulangi. Tahu saya kalau nggak ada suaranya. Piutang di nasabahnya, berarti secara otomatis. Halo Pak. Kok ini suaranya ke saya putus-putus ini? Ke yang lain putus-putus nggak? Sama Pak, putus-putus. Oh, berarti bukan di saya ya. Berarti Arifnya. Arif, coba cari
itunya perangkatnya takol sudah lancar. Soalnya sayanya putus-putus suaranya. Si putus-putus ya Pak? Coba. Ini Pak setahu saya kalau nggak salah pembiayaan bank itu setelah disalurkan itu masuknya aset bank. Berarti secara tidak langsung aset bank tiap tahunnya bertambah ya Pak. Nah tapi kan si piutang itu belum tentu nasabahnya lancar melunasinya. Gimana Pak? Oke. Saya ini aja dulu ya. Saya konfirmasi dulu pertanyaannya bahwa ketika penyaluran pembiayaan dari bank ya mau tidak mau dengan margin tertentu maka aset perusahaan bertambah gitu ya. Terus persoalannya ketika itu menjadi piutang kan belum tentu si asetnya itu aman kembali ya secara keseluruhan. Begitu bukan Arif? Khawatir saya salah tangkap. Halo Arif? Iya Pak. Nah pertanyaannya apa tadi? Iya Pak. Jadi pertanyaannya kan, kalau aset itu kan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah kalau misalnya piutang itu kan memang aset yang dimiliki bank, tapi kan ada potensi bahwa aset itu akan macet gitu Pak. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau gimana ya? Saya mau minta pendapat aja sih Pak, maksudnya kan berarti secara tidak langsung bank itu selalu bertambah asetnya gitu. Ya, jadi gini. Ya kan dengan melakukan aktivitas penyaluran pembiayaan, taruhlah tadi misalkan murabahah gitu ya. Murabahah tersebut mau tidak mau kan di situ ada margin. Ya. Dengan menyalurkan plus margin, berarti kan ada pokok pembelian karena kan bank seharusnya kan beli dulu ya, beli aset atau beli barang tersebut. Lalu dijual ke konsumen atau ke nasabah dengan margin tertentu. Misalkan beli 10 juta, dijual 15 juta, dikredit 2 tahun, 3 tahun misalkan kan gitu ya. Nah secara di atas kertas, secara akrual bahwa kaitan dengan proses transaksi murabahah tadi, pembiayaan tadi, kan tetap harus diakui sebagai piutang. Ya. Itu harus diakui sebagai piutang. Itu tanpa melihat dulu. Ya. Tanpa melihat apakah nanti ini piutangnya lancar, tidak lancar, dalam pengawasan, ya, atau macet, atau bahkan suatu saat harus dihapuskan, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi tetap ya kaitan dengan ketika ada sebuah transaksi itu benar-benar harus diakui bahwa itu sebagai piutang tanpa dulu melihat ke depannya seperti apa. Ya. Makanya sejak awal mula ketika bank menyalurkan sebuah pembiayaan, ini kan ada analisis pembiayaan, ada analis kreditnya, ada analis pembiayaannya ya, yang diantaranya adalah ada analisis 5C itu ya, ada karakter, kapital, kolateral, gitu kan, dan lain sebagainya, gitu, capacity ya. Nah di situ, jadi secara akrual itu diakui oleh
perusahaan sebagai transaksi pembiayaan murabahah dan diakui sebagai piutang. Nah, ini pun menjadi bagian penting nih. Ini yang sedang mulai rame nih. Apa yang sedang rame? Ini rencana kenaikan PPN atau rencana implementasi penerapan PPN yang 12%. Ya, kan baru 2 tahun kita naik dari 10 ke 11%. Sekarang 2025 1 Januari Bu Sri Mulyani menyatakan akan menerapkan PPN 12%. Nah, apa kaitannya dengan apa yang tadi ditanyakan sama Arif? Kaitannya adalah ketika transaksi terjadi, maka PPN diberlakukan 12%. Ya. Dengan kata lain, kalau harga pokok dan marginnya itu misalkan tadi 15 juta, berarti harus ditambah 12%. Ya. Itu. Namun ditambah 12%. Berarti 12% ini harus disetorkan ke kantor pajak, ke negara, ya. 12%. Nah, negara ini enak banget. Ya. Dia itu si negara ini nggak peduli mau nanti piutangnya lancar, mau piutangnya kurang lancar, ya, piutangnya dalam pengawasan atau piutangnya macet atau bahkan piutangnya nanti dihapuskan, yang penting gue udah dapat dari dia 12%. Ini jahatnya pajak. Ini ya, ini saya agak keras ini ngomongnya ya. Kan pajak itu tidak melihat seperti Islam, ada haul, ada nisab, ya. PPN yang 12% ini nggak peduli nisabnya berapa. Ya. Kan nisab itu kalau di Islam 85 sampai 90 gram emas. Ya, anggap 90 gram emas kali 1,5 juta. Itu kan transaksi sekitar 100 juta sekian. Ya. 1,5 juta kali 90 gram, supaya mudah aja ya ngitungnya 90 gram misalkan. Kan itu 135 juta baru kena zakat 2,5%. Ya, itu pun kalau haulnya sudah setahun. Ya. Namun, ada namun. Kalau PPN 12%, ini kan nggak peduli mau transaksinya cuma 1 juta, kayak 5 juta, kayak 10 juta. Kena PPN. Kan itu 12%. Mau macet kayak, mau lancar kayak, ya, mau dalam pengawasan. Yang penting gue sudah dapat 12% dari dia. Tanpa bekerja, tanpa pusing-pusing mikirin usaha. Ini saya agak kasar ya, maaf ya bagi yang pro terhadap pajak ya, khususnya PPN ini. Gitu ya. Nah, ini menjadi bagian penting juga analisis daripada kualitas aset dalam bentuk piutang ini, ya. Ini penting sekali ya. Kenapa? Ketika ada peningkatan 1% PPN, ya 2 tahun yang lalu masih 10%, terus mulai 2021 itu naik 11%, sekarang 1 Januari mau jadi 12%, berarti dari tahun 2021 ya, daya beli masyarakat itu turun 2%. Nah, ya, daya beli masyarakat turun 2%. Belum lagi ada tapera.
2,5%. Belum lagi BPJS. Ya, ini teh. Nah, dengan kata lain, ini butuh menjadi bagian terpenting dalam menganalisis piutang, dalam menganalisis pembiayaan, karena nanti berdampak pada ya kalau daya beli masyarakat atau kemampuan bayar masyarakat itu turun karena pajak, karena BPJS, tapera dan lain sebagainya, maka hati-hati memberikan kredit. Ini ya, analisis kreditnya harus lebih strike ya. Gitu paling Grip. Atau kadinya ada pertanyaannya ini. Nyambung. Ya Pak, jadi kurang lebih kan, soalnya kalau di bidang sektor lain itu kan aset itu kan yang ibaratnya udah aman gitu. Cuman kalau di perbankan aset itu kan masih ada kemungkinan di masa depan itu terganggu gitu. Tadi mau intinya ke situ sih Pak. Minta tanggapan. Udah terjawab Pak. Oke, ada lagi? Lupa lagi ini sampai jam berapa kita ini? 15 berapa ini? Jam 3-an lah ya. Oke, silakan Afrina. Izin bertanya Pak, kalau misalkan kan saya pernah baca beberapa jurnal kalau terkait dengan kemampuan suatu perusahaan itu terkait kemampuan suatu perusahaan itu untuk likuiditasnya gitu. Nah, ada beberapa perusahaan ada perusahaan bank. Jadi bank syariah itu tuh tetap bisa stay liquid dikarenakan dikarenakan bank syariah itu tuh pakai prinsip profit sharing. Makanya waktu di tahun 1998 itu tuh yang bertahan itu tuh bank-bank syariah gitu. Sedangkan bank-bank konvensional tuh kolaps karena mereka banyak diakibatkan oleh kredit macet yang mana mereka tidak bisa menjaga likuiditas mereka dengan prinsip-prinsip mereka yang tidak sesuai dengan prinsip syariah untuk pembagian marginnya. Nah, yang belum saya dapatkan di sini tuh saya masih bingung gitu Pak. Mekanisme prinsip profit sharing untuk bisa menjaga likuiditas suatu bank itu tuh seperti apa? Sedangkan kalau sejauh ini yang saya pelajari dari mungkin saya belum menemukan belum menemukan jawabannya. Yang saya temukan kurang lebih sama lah gitu kalau misalkan dilihat dari likuiditasnya, karena juga kan banyak dari faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet di suatu bank syariah itu sendiri gitu. Mungkin boleh bantu diberi paham kepada saya mungkin Pak. Oke. Nah, kaitan dengan fenomena ke belakang, ya ketika ada krisis moneter, memang secara umum ada kesimpulan bahwa ternyata pada saat itu bank syariah, walaupun baru beberapa tahun ya, kurang dari 10 tahun ya, baru 4 atau 5 tahunan lah ya beroperasi, itu relatif lebih stabil. Kan seperti itu kan hasil penelitiannya gitu. Cuman maksud lebih stabil di sini bukan tidak terkena dampak ya. Sama kaitan dengan bank syariah pun pada saat itu kena dampak. Cuman dampaknya tidak sebesar bank konvensional ya, tidak separah bank konvensional. Sampai banyak bank yang dilikuidasi, bank konven ya. Nah, sebetulnya bank syariah pun tetap aja kena dampak. Mengapa demikian? Dikarenakan baik itu sistem bunga ribawi ya ataupun profit sharing, tetap bank syariah pun hidup dalam sebuah sistem yang sama ya, memayungi sistem bank konvensional gitu ya. Mengapa demikian?
Ya kayak gini, misalkan pada saat itu krisis moneter terjadi disebabkan karena adanya permainan dominasi dolar, ya. Saat itu misalkan George Soros, ya, George Soros misalkan membeli dolar besar-besaran, misalkan ya, yang mengakibatkan dolar yang tadinya $1 itu hanya 2.500 rupiah sampai menembus 16.000. Artinya kan berapa kali lipat itu, ya? Itu hampir 8 kali lipat gitu. Nah, dengan kata lain, ini analisisnya memang tidak sesederhana tadi. Oh, ini mau kenapa bank syariah lebih stabil, kenapa bank konvensional banyak yang ambruk, misalkan gitu. Tidak sesederhana memahami, oh karena bank syariah pakai bagi hasil, bank konvensional berbunga gitu kan. Jadi tidak sesederhana itu sebetulnya Afrina ya. Karena lebih kompleks. Kita lihat aja, bank syariah pada saat itu baru berdiri, ya bank muamalat lah anggap ya, baru berdiri 5 sampai 6 tahun. 6 tahun jalan lah kan gitu, anggap 6 tahun lah anggap ya. Ketika 6 tahun berjalan, sebetulnya itu asetnya baru berapa persen, ya, atau berapa banyak gitu kan kuantitas asetnya. Lalu aktivitasnya itu ngapain saja, ya? Apakah bank muamalat yang dipandang sebagai bank syariah sudah beraktivitas seperti bank konven? Tidak, melakukan aktivitas bisnis di luar negeri, ya, membantu perusahaan-perusahaan, misalkan bank konven membiayai atau meminjami uang buat ekspor, buat impor, misalkan kan gitu, seperti itu. Nah, belum tentu pada saat itu bank yang baru berdiri 5 atau 6 tahun sampai membiayai aktivitas yang begitu banyak, khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan dolar, kan gitu. Ya, nah artinya apa? Artinya bahwa ketika di situ dipandang bank konvensional itu lebih ambruk karena aktivitas mereka kan jauh lebih besar. Ketika impor, kan impor itu beli barangnya harus pakai dolar, atau dia punya utang ke supplier atau ke vendor ke luar negeri yang tadinya hutangnya misalkan anggaplah dia punya hutang $1 juta. $1 juta itu kalau dulu cuman 250 juta. 1 juta dolar kali 2.500 cuman 2,5 miliar, ya. 1 juta dolar itu dulu cuman 2,5 miliar. Ya, tahun 90-an itu. Ketika dolar jadi 16.000 atau 15.000, ya kali 7 atau kali 8. Yang tadinya cuma punya hutang 2,5 miliar, dia jadi punya hutang kali 8, misalnya jadi punya 17 miliar. Nah, tentulah ini ya, si mitra-mitra perbankan yang itu dibiayai oleh bank akan mengalami gagal bayar. Nah, akhirnya bank tadi kolektabilitas, ya, aset yang dimiliki bank dalam bentuk piutang itu mengalami kemacetan gitu. Yang akhirnya bank banyak yang rugi, ya, banyak ditutup dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Dan ini bisa terjadi oleh bank syariah, ya. Bisa dialami oleh bank syariah ketika saat itu banyak mitra-mitra bank syariah itu beraktivitas membutuhkan dolar, ya.
dalam aktivitas impor dan lain sebagainya gitu kan. Nah bisa jadi terjadi gitu. Jadi dengan kata lain beginilah ya, kesimpulannya ketika kita memahami atau mendapatkan berita bahwa bank syariah lebih stabil kondisi keuangannya ya dibanding bank konvensional saat itu, kalau menurut saya belum layak disimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena kapasitas operasinya pun berbeda. Ya, bank syariah mah kapasitas operasinya masih kecil-kecilan. Ya, sedangkan bank konvensional mah sudah gede-gedean, kan gitu. Jadi kalau mau dibandingkan kurang fair lah, ya. Kalau menurut saya kurang fair. Nah, kalau mau dibandingkan, saat ini walaupun masih terlalu kecil juga ya, aset bank syariah itu masih di bawah 10%, tapi kalau mau dibandingkan, sekarang kalau ya walaupun nanti dibandingkannya dengan bank yang setara lah kan dengan bank konven. Itu paling Afrina yang bisa saya jawab ya ketika fenomena kestabilitas bank konven dan bank syariah pada saat krisis moneter. Ya, terima kasih banyak Pak. Atau Anda juga belum lahir kayaknya Maya. Kalau saya saat itu sedang kuliah, ya. Ketika rame-ramenya demo, ya, demo besar-besaran gitu. Oke, ada lagi? Slide-nya juga baru sedikit ya, ini udah mau habis ini. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Oke, yang pertama, nah ini. Ya, yang pertama adalah berkaitan dengan rasio kualitas aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank syariah. Nah, cuman persoalannya begini. KAP itu kan kualitas aktiva produktif. Ya. Nah, di satu sisi bahwa ada tadi di awal disampaikan ada kuantitas aset, ada kualitas aset, ya, atau ada kuantitas aktiva, ada kualitas aktiva. Di satu sisi awalnya kalau yang dinamakan dengan kualitas itu kan itu sulit dinilai sedemikian rupa, ya, sulit dinilai dalam secara kuantifikasi, namanya juga kualitas, beda dengan kuantitas, gitu ya. Nah cuman untuk karena ini dikarenakan di dunia bisnis, di dunia muamalah itu butuh alat ukur. Nah, ya, dibutuhkan alat ukur, maka mau tidak mau ketika kita berbicara ukuran, mau ukuran apa yang kita pakai. Ketika kita berbicara persoalan kualitas aktiva produktif, ini mau dijadikan ukur apa? Disebut bagus, enak, lada, manis, asam, kan itu kualitas. Dan agak sulit untuk dikuantifikasi. Yang disebut asam itu, pedas itu level berapa sih? Level 1, level 3, atau level 15. Nah, sekarang kan makanan aja sebetulnya yang dinamakan dengan kualitas daripada pedas sebuah makanan itu sebetulnya tidak belum tentu nyambung dengan diangkakan, dikuantifikasi seperti itu. Ini pedasnya berapa, level berapa? Ya, misalkan level 3 aja lah, atau level 1 aja. Tapi kalau ada yang secara pedasnya sudah mulai mati, level 15, level 30, kan itu. Walaupun pada saat itu apakah betul yang pedas seperti itu teh
dari Allahnya, misalkan itu ya. Apa betul pedas yang sedang itu level 3 dari Allahnya? Kan tidak. Itu mah alat ukur sementara yang dibuat oleh manusia kan gitu ya. Jadi artinya apa? Penetapan rasio ini hanya sebatas alat ukur saja. Ketika jadi kualitas yang dikuantifikasikan gitu ya, seperti itu. Nah ini artinya apa? Ketika kita berbicara rasio kualitas aktif produktif, ini kita sedang memaksakan ya sejauh mana kualitas sebuah aktif produk itu dirasiokan. Nah mau tidak mau rasio ini berhubungan dengan berkaitan dengan angka-angka, kan gitu ya. Maka rumusnya gini ya, KAP kualitas aktif produktif ini rumusnya adalah 1 dikurangi APD ya. APD masih ingat aktiva yang ini yang kemarin tuh ya, masih ingat yang kemarin tuh APYD. Ada yang masih ingat APYD apa? Pekan kemarin seperti bahas tuh tentang APYD itu. Ada yang masih ingat APYD itu apa? Aktiva produktif yang diklasifikasikan. Aktiva produktif yang diklasifikasikan. Nah, maksudnya adalah ini, nih. Ya, bisa Anda lupa lagi, Anda buka nih aktiva produktif yang diklasifikasikan, kan gitu ya. Itu. Jadi APYD itulah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian. Ya, supaya Anda tidak lupa lagi nih. Ya. Jadi mohon diingat lagi bahwa APYD itulah aktiva produktif yang diklasifikasikan. Tapi klasifikasinya itu adalah yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau bahkan bisa menimbulkan kerugian kan gitu. Jadi ketika kita menilai KAP kualitas aktiva produktif, maka ini ada 1 dikurangi aktiva produktif yang sudah diklasifikasikan. Ini kira-kira tadi misalkan kalau itu piutang ya, ini kan sudah diklasifikasikan tuh piutangnya ya, ada yang lancar, kurang lancar dalam pengawasan gitu ya, atau macet gitu kan, dibagi seluruh aktiva produktif pada saat itu kali 100%. Nah maka ya muncullah, taruhlah misalkan seluruh piutang itu 1 miliar, tapi APYD-nya yang memungkinkan setelah diklasifikasikan ini macet, berarti misalkan 250 juta ya per 1 miliar misalkan kan gitu. Berarti ya kalau disebut rasionya ya gampang saja ya, tinggal 250 juta dibagi 1 miliar berarti berapa? 0,25% kan gitu ya. Atau kalau dikali 100 berarti 25%-nya daripada, berarti kan 1 berbanding 3 atau 25% berbanding 75%. 25% misalkan tadi APYD-nya kan gitu ya. 75 apa yang kemungkinan macet tidak memberikan penghasilan. Terus yang lancarnya
75%, misalkan kan gitu ya. Ada rasio seperti itu, ya 1:3 rasionya, misalkannya, atau 25%, kan gitu. Nah, contohnya ini, ya. Aktiva produktif yang diklasifikasikan atau APYD adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut. Nah, ini contohnya ya. Sedang 20% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar. 70% diragukan, 100% digolongkan macet. Nah, kan gitu ya. Itu. Jadi ketika ini dipandang bahwa konsumen ini atau nasabah ini kemungkinan 25%-nya ya, kemungkinan ini macet ini. Nah, gitu ya. Berarti khusus si konsumen tersebut harus ada dalam perhatian khusus. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Contoh daripada pengklasifikasian APYD lah kan gitu ya. Ada yang dalam perhatian khusus, ada yang kurang lancar, ada yang diragukan, dan macet ya. Diragukan di sini kan diragukan pembayarannya gitu. Kalau ini kan kurang lancar, masih ada harapan lah. Anggap harapannya itu 25%. Perhatian khusus harapannya anggap saja misalkan 75%. Gitu kan. Begitu. Nah, ketika harapannya makin kebalik ya. Harapannya makin membesar, maka makin naik kualitasnya. Kalau yang dalam perhatian khusus, harapan kembalinya 25%, 75%. Berarti 25%-nya macet anggapannya, diragukan lah kan gitu ya. 75, 50, 25, 0%, 100% tidak akan dibayar, misalkan kan gitulah ya. Ini contoh daripada APYD yang telah diklasifikasikan. Perhitungan ini ada pedoman yang telah ditentukan oleh BI ya, kaitan dengan penilaian kualitas penilaian kualitas aktiva bagi bank syariah yang berlaku. Nih kriterianya ya. Kualitas aset produktifnya kalau lebih besar dari 0,99% sangat sehat. Nah, ketika ini makin turun, maka yang makin peringkatnya pun makin meningkat. Tapi meningkat di sini keterangannya ya bukan bagus. Ya, satu sangat sehat, cukup sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat. Nah, nanti secara keseluruhan bahwa sebuah bank syariah ini memiliki rasio tertentu ya. Yaitu diantaranya seperti ini ya. Contoh penetapan rasio kualitas aset produktif ya. Seperti itu. Oke, bentar ini saya mau nanya ini, saya ini sampai jam berapa ini? Apalagi saya? Jam 16 berapa? 16.05 Pak. Hah? 16.05? Atau berarti udah lewat ya? Bentar ini, soalnya kelas lain juga ini minta ini juga ini ya. Minta online juga ini. Bentar ya.
iya ya, 16/5 ya. Oke deh. Oke, ini kayaknya masih ada beberapa slide, ini baru berapa tuh, masih ada ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Ini ada beberapa saja yang perlu dibahas. Mungkin sementara ya, karena kelas lain juga ini mau masuk ini ya, online juga. Untuk sementara kita cukupkan sekian. Ini belum di absen juga ya. Aduh, absen dulu sebentar ya.